Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti para ibu pertiwi. Terima kasih kami aturkan kepada beliau Bapak Sugiharto SPD MPD yang telah memberikan sambutan dan arahan bagi kita semua. Dilanjutkan acara yang ketiga, yaitu pemaparan materi dari calon guru penggerak angkatan ke-7 yang akan disampaikan. Pemateri pertama yaitu Ibu Nur Rohmayati SPD tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Kepada beliau, waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Cawangi 02 Bapak Sugiharto SPD MPD, yang saya hormati semua Bapak Ibu guru SDN Cawangi 02. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini sudah memberi kesehatan kepada kita semua, sehingga kita semua bisa melaksanakan kegiatan pagi hari ini, yaitu diseminasi budaya positif sekolah. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Langsung saja, langsung pada ininya, pada pagi hari ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 pada pagi hari ini saya akan melaksanakan tugas saya untuk melaksanakan aksi nyata pada modul 1.2 1.4 pada budaya positif, yang mana telah selama ini sudah hampir 2 bulan sudah saya laksanakan pembelajaran dari modul 1 yang terdiri dari pembelajaran 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4, yang mana pada kesempatan ini, pada saat ini pada modul 1.4 untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta, yaitu di SD Negeri Cawangi 02. Nah, pada saat ini, pada kesempatan ini, materi yang akan disampaikan, yang saya sampaikan pada konsep utama, yaitu pada modul budaya positif ada 7 materi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, apa sih pembelajaran dengan paradigma baru itu? Pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Karena sebelumnya sering kan pembelajaran secara klasikal, tapi untuk menuju semakin ke sini, menuju pendidikan yang mewujudkan profil pelajar Pancasila, itu memerlukan pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu sudah
beriman, bertakwa dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Terus mandiri, kreatif dan berkarakter, bernalar kritis. Selanjutnya materi yang kedua yaitu disiplin positif. Kita sudah sering mengatakan kata-kata disiplin. Apa itu disiplin? Kata-kata disiplin. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai dengan sesuatu yang dilaksanakan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung membiasakan dengan kata disiplin. Nah, pembiasaan positif di lingkungan sekolah biasa disebut dengan budaya positif. Dengan budaya positif diterapkan di sekolah akan menimbulkan rasa aman dan nyaman untuk bertumbuh serta dapat menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau mengganggu perkembangan potensi murid. Nah, budaya positif ini mendorong murid untuk berpikir dan bertindak sesuai yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid bisa merdeka belajar, murid lebih mandiri dan bertanggung jawab dengan kesadarannya sendiri, bukan karena keterpaksaan atau tekanan dari pihak manapun. Itu yang dinamakan disiplin positif atau budaya positif. Nah, selanjutnya setelah itu juga ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Maksudnya apa bertahan hidup? Kita sebagai manusia, tapi ini cenderung masuk ke ranah siswa ya. Nah, bertahan hidup. Bertahan hidup ini kita membutuhkan makan, minum. Nah, itu kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Maksudnya bagaimana ini kasih sayang dan rasa ingin diterima? Nah, kadang biasanya murid suka bercerita, suka nempel-nempel pada kita sebagai guru, pengen diperhatikan. Nah, itu salah satu kebutuhannya yaitu kasih sayang dan rasa ingin diterima. Dan yang ketiga, penguasaan. Kadang ingin menguasai dalam kelasnya, ingin menguasai, ingin jadi pemimpin, ingin menguasai dari teman-temannya supaya mengikuti mereka. Nah, itu rasa ingin, kebutuhan dasar manusia, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan ini itu kebebasan dalam belajar. Kadang-kadang kan kita suruh menulis, tapi kadang nggak mau. Dia maunya menggambar. Dia merasa ingin bebas, nggak ingin ditekan. Merasa kebutuhan dasar kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Kita suka menyanyi, pengen kita menyanyi, pengen mintanya menggambar. Karena pada dasarnya dia suka hal yang menyenangkan, bernyanyi seperti itu. Selanjutnya itu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini menyatakan bahwa seseorang berperilaku karena adanya dorongan untuk mencapai kebutuhan tertentu. Untuk mencapai kebutuhan tertentu ini motivasi yang ada pada diri manusia itu ada dua, dari luar dan dari dalam, eksternal dan internal. Teori motivasi perilaku manusia yang motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Karena untuk menghindari dari hukuman, biasanya anak itu termotivasi tapi dari luar. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau tidak mematuhi, misalnya ada peraturan tidak mematuhinya, itu yang dirasakan kan dari eksternal. Berarti kan kalau tidak melakukannya kan ada konsekuensinya. Seperti itu. Dan yang kedua mendapatkan imbalan. Dia mau melakukannya karena mau ada imbalannya. Kalau dia mengerjakan sesuatu, karena dia mengharapkan imbalan, itu motivasi dari eksternal. Dan yang ketiga yang tujuan dan pembelajarannya itu tujuan disiplin positif itu motivasi dari internal. Itu untuk menghargai diri sendiri. Nah, saya akan menjadi apa yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu motivasi dari diri sendiri. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Konsep disiplin kok dengan identitas gagal, maksudnya bagaimana? Nah,
konsep disiplin dengan identitas bekal itu yang pertama hukuman. Ternyata hukuman itu menyakitkan. Kalau kita memberi disiplin tapi dengan hukuman itu ternyata menjadi identitas yang gagal. Karena anak merasa sakit, menyakitkan. Yang kedua merasa tidak nyaman. Kemudian murid juga akan menjadi takut, merasa terpaksa. Dan selanjutnya nanti murid akan menyembunyikan kesalahan. Kalau ada kesalahan akan disembunyikan. Dia tidak akan terbuka. Dan murid menjadi rendah diri. Dia akan menjadi rendah diri, tidak percaya diri lagi kalau dengan hukuman. Dan yang kedua adalah penghargaan. Nah, ternyata penghargaan itu ada sisi baik dan sisi kurang baiknya juga. Nah, ternyata penghargaan itu tidak efektif. Karena dia akan, kenapa kok tidak efektif? Nah, karena dengan penghargaan nanti dia akan melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan penghargaan tersebut. Jika tidak mendapatkan penghargaan itu, dia tidak akan melakukan sesuatu yang baik atau sesuatu yang diharapkan. Yang kedua merusak hubungan akan menjadi, yang kedua itu merusak hubungan atau iri. Kalau ada penghargaan menjadi ada rasa iri di antara satu sama yang lain. Yang ketiga mematikan kreativitas. Kenapa mematikan kreativitas? Karena dengan kreativitas satu, misalnya kreativitas satu, terus mendapatkan penghargaan. Nah, nanti dia tidak akan berkreativitas ke yang lain karena tidak ada penghargaannya. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Nah, setelah ada raport penilaian yang tidak memakai ranking, itu sebenarnya bagus. Tapi kadang sering pakai ranking juga kan. Nah, menghukum dengan sistem ranking ini akan membuat anak merasa yang dapat ranking pertama, ranking 1 atau yang juara kelas dan yang tidak, nanti akan merasa kamu lebih pintar dan saya tidak. Makanya tidak diberikan, lebih baik tidak diberikan sistem ranking. Dan yang kelima, merampas hak menghargai dirinya. Kenapa kok merampas hak menghargai dirinya? Karena tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Padahal dia berusaha sendiri, tapi diberi penghargaan. Padahal itu usahanya sendiri. Nah, nanti kalau tidak dapat penghargaan itu, nanti dia tidak akan belajar lagi. Selanjutnya itu konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, sekarang dengan identitas sukses, nah, ada dua, yaitu konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Memberi penguatan jangka pendek, perlu memonitoring berkelanjutan, memberi stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungkan kesalahan. Maksudnya bagaimana? Nah, jika disiplin itu diberi konsekuensi, disiplin dengan identitas sukses dengan diberi konsekuensi. Misalnya anak membuat kesalahan. Misalnya anak membuat kesalahan, contohnya ya. Nah, anak menumpahkan air temannya. Nah, nanti diberi konsekuensi. Kenapa kok bisa menumpahkan air minum temannya? Penguatannya dalam jangka pendek. Nanti disuruh untuk bertanggung jawab membersihkan, kemudian dimonitoring berkelanjutan, dibersihkan sampai selesai. Nah, seperti itu. Kemudian stimulus respon, ditanya kok bisa tadi bisa sampai air minum temannya bisa kamu jatuhkan, nanti akan dijawab. Nanti anak juga akan merespon. Nah, dengan seperti itu anak kan murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu merenungkan, tidak memojokkan diri. Nah, yang kedua itu restitusi. Nah, restitusi ini yang sudah dipelajari di modul 1 debat itu tentang restitusi. Restitusi itu murid bertanggung jawab atas perilakunya karena sudah melakukan kesalahan tadi. Kita lakukan restitusi, murid akan bertanggung jawab dan dari atas perilakunya tadi. Kemudian fokus pada permasalahan itu tadi dan pemecahannya. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Murid akan lebih menghormati dirinya sendiri karena sadar sudah melakukan kesalahan dan sudah bisa menyelesaikannya, dan akan menghormati orang lain karena sudah diberi arahan. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Dirinya itu dikontrol sendiri, bukan dikontrol oleh orang lain. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Murid akan setelah melakukan kesalahan tadi, dia sudah
sudah bertanggung jawab, dan akhirnya dia bersemangat memperbaiki dirinya sendiri, memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan. Selanjutnya konsep disiplin. Nah, konsep disiplin ini pendekatan restitusi. Nah, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, pengertian restitusi. Restitusi itu apa sih? Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen 2004. Ciri-ciri restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, ditawarkan maunya seperti apa untuk memperbaiki kesalahan tadi, bukan dipaksa. Terus menuntun untuk melihat ke dalam diri, itu untuk melihat dirinya sendiri lagi kesalahannya tadi. Terus mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan dasarnya itu apa sampai melakukan kesalahan yang sudah diperbuat tadi. Terus diberi cara yang paling baik, cara yang lebih baik, bagaimana cara mempertanggungjawabkan kesalahan yang sudah dibuat. Terus fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan hal tersebut. Kemudian fokus pada solusi dan mengembalikan murid kepada yang berbuat salah, mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi seperti apa? Contohnya, contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukuman, kalau bentuk hukuman, guru menghukum siswa tersebut dengan membersihkan halaman sekolah. Itu kan tidak ada hubungannya dengan mengerjakan PR, ya kan? Nah, itu namanya hukuman. Guru marah dan murid menjadi takut. Itu tidak baik. Nah, kalau konsekuensi, nah konsekuensinya guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Ini ada hubungannya. Ini ada hubungannya dengan kasus yaitu tidak mengerjakan PR. Dan guru tegas dan murid menghormati peraturan. Ini bagus untuk diterapkan. Tapi ada yang lebih bagus lagi, yaitu di restitusi. Nah, restitusi ini guru menanyakan keyakinan kelas dan guru membantu menyelesaikan masalahnya. Maksudnya bagaimana? Nah, karena kenapa kalau siswa ini sering tidak mengerjakan PR, kita tanya, kita dekati. Tanya dengan anak yang tadi ya, yang tidak mengerjakan PR, menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dibuat, yang sudah disepakati bersama. Kemudian guru membantu menyelesaikan masalahnya. Pasti ada masalah yang dihadapi anak tersebut. Kenapa kok sampai sering tidak mengerjakan PR? Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Karena gurunya sudah terbuka, maka siswa juga menghormati dirinya sendiri. Karena sudah terbuka dengan gurunya, kemudian terbuka dengan muridnya, dan menghormati orang lain. Tidak ada rasa benci atau dendam atau marah atau apa kepada gurunya. Nah, selanjutnya itu ada 5 posisi kontrol restitusi seorang guru. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru, yaitu yang pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, 5 posisi ini yang udah pada atau yang sering yang ada pada diri Bapak Ibu guru yang mana? Akhirnya penghukum ya. Tapi nanti kita lihat satu-satu itu nanti di posisi yang lebih baik di mana? Selanjutnya. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol restitusi pada seorang guru. Kita masuk kemana? Nah, contoh kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau penghukum, biasanya kita bilang seperti ini: patuhi peraturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itu sebagai penghukum. Nanti akan menjadi takut, seperti itu kan? Seperti takut ya. Nah, membuat merasa bersalah. Yang kedua, berapa kali guru harus memberitahu kamu
teman-teman, ayolah yang tertib, buatlah guru bangga. Nah, itu sebagai teman. Dan yang keempat sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan yang dan konsekuensinya. Itu sebagai pemantau. Dan yang terakhir sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahannya? Ditanya dulu ya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Itu sebagai manajer. Dari kelima ini yang baik yang mana Bapak Ibu? Sebagai apa? Kita sebagai guru. Sebagai manajer. Kita adalah yang baik itu penerapannya itu di bagian manajer. Nah, selanjutnya itu keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau peraturan itu hanya sekedar tulisan, tapi kalau keyakinan itu dibuat bersama-sama dan diyakini bersama-sama. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama lepas dari latar belakang apapun, lebih menekankan pada keyakinan seseorang untuk lebih memotivasi seseorang dari dalam, tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan tersebut, untuk daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kalau hanya sekedar peraturan itu kadang hanya dibaca saja. Tapi beda dengan keyakinan kalau dari dirinya sendiri, ya, nanti akan teringat terus. Nah, cara pelaksanaannya untuk membuat keyakinan kelas, itu guru mensosialisasikan konsep keyakinan kelas kepada murid. Kemudian murid memberi pendapatnya tentang apa saja peraturan yang diinginkan dan kelas impian mereka. Kemudian guru meminta murid untuk menulis satu kegiatan mereka untuk kelas impian mereka dalam kertas memo stick yang telah dibagikan oleh guru. Murid secara bergantian menempel daftar pendapat mereka ke papan tulis. Guru dan murid sama-sama meninjau pendapat yang sudah ditulis dan mengelompokkan nilai-nilai kebajikan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Kemudian guru dan murid bersama-sama meninjau kembali keyakinan kelas yang telah terbentuk, kemudian menyaringnya kepada kertas karton dan ditempel di kelas. Nah, ini kegiatan membuat keyakinan kelas pada kelas 6B. Diskusi dulu tentang peraturannya. Ada beberapa peraturan yang ingin disampaikan, kemudian ditulis memo, kemudian menempel keyakinan kelas di depan dulu. Baru kemudian saya dirumuskan peraturan menjadi keyakinan di kelompok-kelompokkan. Dan kesepakatan keyakinan kelas 6B jadi 5. Tapi untuk kesepakatan ini tidak semena-mena untuk 1 tahun, bisa berubah sesuai kebutuhannya, bisa ditambah. Dan selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut dosen 2004. Nah, ini gambaran segitiga restitusi, yaitu dengan menstabilkan identitas. Yang pertama, yaitu kita semua akan melakukan hal yang terbaik bagi kita yang bisa kita lakukan. Itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah, karena semua perilaku itu memiliki alasan. Dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, kita semua memiliki motivasi internal. Dan selanjutnya itu penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran. Nah, ini ada satu contoh, itu kasus siswa terlambat masuk kelas setelah jam istirahat. Walaupun ini sekedar kemarin sudah memenuhi tugas untuk membuat penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran. Nah, seperti ini.
melakukan yang salah dan menanyakan keyakinan kepada siswa. Setelah istirahat, kenapa bisa malah tidak langsung masuk? Apakah bisa sudah masuk kelas dengan waktu? Saya lanjutkan. Bisa dilihat kasih di channel YouTube. Nah, semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Salam merdeka belajar. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.